Aksa dan Amira akhirnya melakukan tes DNA kepada Bayi Dirga dan bikin Damar panik bukan main. Halo semua, balik lagi sama Mimin Dramanesia. Seperti biasa kita akan bahas alur cerita untuk episode malam ini dan juga episode besok. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, senang banget akhirnya dibahas kembali tentang Bayi Dirga, teman-teman. Yang mana ini adalah bayi dari Aksa dan juga Amira, saudara kembar dari Sasa. Memang ketika nanti akhirnya direbut kembali Dirga ke tangannya Aksa dan juga Amira, ini tidak akan merubah posisi Damar ya, karena Damar ini tuh memang gak bersalah. Karena di sini Damar ini memang yang merangkul Dirga, menemukan Dirga, merawat Dirga, apalagi setelah kehilangan sang istri. Ya bikin Dirga sama nenek pun juga ngerasa seperti ada pengganti yang sepadan, yang mana akhirnya bisa menghibur hati mereka juga. Sebetulnya sih kita pun juga bersyukur ya sebagai penggemar Aksa sama Amira tuh, karena ngelihat Bayi Dirga diurus dengan baik sama Damar, sama nenek apalagi, kan bukan orang jahat juga mereka. Jadi ya Bayi Dirga secara gizi pun juga terpenuhi. Dari segi ceritanya pun juga bagus lah teman-teman. Nggak ada yang aneh-aneh kecuali ya itu tadi, Damar yang ngebet sama Amira dan suka sama Amira. Sisanya so far masih aman. Tapi tentu aja yang namanya feeling seorang ibu, dan apalagi Amira bakal tahu dari bidan dan juga dokter Lana kalau Amira ini adalah hamil anaknya kembar. Sebetulnya Amira pun juga nggak sampai terpikir kalau harus sampai tes DNA anaknya Damar, yaitu Dirga teman-teman. Tapi entah kenapa setiap bertemu, setiap ada kesempatan bercengkrama, menggendong Bayi Dirga, baik Aksa maupun juga Amira punya kesimpulan yang sama. Kalau mereka ngerasa ada yang beda nih sama Bayi Dirga. Bukan karena Bayi Dirga sempurna, tidak seperti Sasa di mata orang lain, tapi ada yang beda aja. Maksudnya ini kok kenapa ya kalau tiap nangis-nangis bareng, kalau tiap ketawa-ketawa bareng, kalau dia tuh diem bareng. Jadi seakan-akan bayi Sasa dan juga Dirga tuh memberi pertanda kalau mereka ini tuh saudara kembar. Yang mana kan awalnya ini tentu susah kan teman-teman untuk diberitahu kepada Aksa dan juga Mira. Ya namanya bayi gimana mau bisa ngomong kan. Sehingga ya mungkin inilah clue atau kode-kode yang diberikan oleh Dirga maupun juga Sasa untuk kasih tahu orang tuanya nih, Mah, Pa, aku ini anak kembar kalian loh, kurang lebih kayak gitu. Dan Sasa pun juga selalu ketika setiap Dirga dibawa pulang sama Damar atau pergi, misalnya habis ketemu nih sama Sasa tiba-tiba nangis, Dirga tiba-tiba nangis. Dan itu selalu terjadi kontinu banget teman-teman, terus menerus. Yang mana yang tadinya Aksa sama Amira nih sesimpel kayaknya emang karena bayinya lucu aja dan mirip Sasa, jadi kayaknya punya rasa kepemilikan aja. Sisanya sih kayaknya enggak juga deh. Mungkin kalau Aksa sama Amira meluk anak lain pun juga kayaknya bakal mikir kayak gini. Awalnya kayak gitu kan, tapi lama-kelamaan kok perasaannya timbul lagi. Timbul terus, nggak pernah hilang. Jadi kepikiran. Lalu juga ngerasa kayak harus melakukan sesuatu kepada Bayi Dirga dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya terpikirlah oleh Amira untuk melakukan tes DNA. Tentu ini dengan perhitungan yang cukup matang, karena Amira sama Aksa ini kan orang itu sangat hati-hati banget. Kalau teman-teman perhatiin, orang yang jahat aja sama Aksa sama Amira tuh ngehnya selalu lama. Enggak teman-teman, waktu sebelum Bastian ngasih surat nih, kalau Galang masih hidup, ingat nggak? Sebelumnya tuh kan Aksa udah diculik dan lain sebagainya macamnya, tapi masih belum bisa mikir kalau itu adalah Galang. Harusnya dengan tahu kejahatannya seperti apa, tanpa tahu orangnya pun juga harusnya Aksa tahu ya, kalau orang yang bisa melakukan sejahat ini itu siapa lagi kalau bukan Galang. Kalau Hilda Bella Reno nggak mungkin kayak gitu. Harusnya kan tahu, tapi Aksa tuh selalu kayak gitu. Lebih nunggu dulu, mastiin dulu ini perbuatan siapa, baru Aksa mau bertindak. Sama kayak Amira, gak mau seuzon duluan lah ibaratnya. Walaupun ini agak kesal sebetulnya ya, karena kayak kurang greget gitu, kayak gemes aja rasanya karena Aksa terlalu baik sama orang lain. Tapi mau gimana pun juga itu adalah karakter Aksa dan juga Amira, sehingga seperti itu. Ini pun juga sama teman-teman, gak mau menilai Damar seperti apa dan lain sebagainya macamnya. Apalagi Damar ini sempat bilang kan kalau ini adalah anak
anaknya bersama dengan sang istri. Dan gak lama kemudian setelah anaknya lahir tuh, ya istrinya pergi untuk selama-lamanya. Nah, Aksa mungkin bersama dengan Amira coba iseng mencari tanggal kematian istrinya dan juga tanggal lahirnya dari Dirga, teman-teman. Apakah cocok atau enggak, ditemukan perbedaan yang cukup signifikan. Maksudnya kalau memang usia Dirga harusnya segini, kenapa usia kematian dari sang istri itu berbeda? Nggak sinkron, nggak match lah ibaratnya. Terus juga dokter Lana, teman-teman, yang mulai kepikiran juga sama Amira, termasuk juga Bidan. Bidan pun juga kepikiran terus sama Amira. Kan anaknya Bidan terakhir kali itu dirawat di rumah sakit. Setelah anaknya cukup sembuh dan lain sebagainya macamnya, membuat Bidan pun juga ngerasa seperti ada yang harus diselesaikan sebelum ia pergi dan sejauh mungkin lah. Karena ya balik lagi teman-teman, karena sempat dilabrak juga sama Lian Bagaskara mungkin, entahlah ya, pokoknya ada dosa apa yang akhirnya menyelimuti Bidan ini, atau mungkin ngerasa berdosa juga karena berbohong kepada Amira. Walaupun sang Bidan ini tuh diancam, tapi kan dia dapat duit juga. Ya inilah yang akhirnya ngebuat sang Bidan pun juga akhirnya menemui Amira. Dan kalau menurut Mimin sih ini perkara yang bagus sih teman-teman, maksudnya akhirnya ada clue yang bisa ngejawab semuanya. At least sambil kita menanti Lian Bagaskara yang sembuh, yang sadar, bisa comeback lagi, berharap bakal ada petunjuk dari Markus dan lain sebagainya macamnya. Tentu ini menjadi sebuah jawaban yang sangat kita tunggu-tunggu teman-teman. Terlebih lagi ya tentu memang gak mudah, ada aja halangannya, gangguannya. Apalagi kita pun juga semua tahu kan, Aksa sama Amira aja tuh terlalu banyak masalah yang mereka pikirin, sehingga jadi kayak harus mikirin semuanya, pusing aja gitu loh. Tapi balik lagi, karena mereka udah mulai fokus juga sama bayi Dirga, alhasil mereka ngelakuin lah tes DNA sendiri-sendiri. Masing-masing maksudnya. Ngambil rambutnya bayi Dirga, ngambil air liurnya dan lain sebagainya macamnya, dicocokkan sama Aksa dan juga Amira. Untuk benar-benar nge-make sure, karena Dirga udah bohong kan dengan bilang Dirga ini adalah anaknya Damar udah berbohong dan bilangin dan itu aja, itu kan udah bikin Aksa tuh ngapain harus bohong kalau memang ini adalah anak orang lain, kenapa nggak cerita aja, misalnya nemu kek, dikasih kek, anak saudara kek, kan tinggal jujur aja. Karena kasihan loh teman-teman, kalau misalnya Damar terus berbohong kayak gini, yang ditakutinnya nanti ketika sudah besar, kita udah sempat bahas ini bareng-bareng ya, ketika sudah besar tiba-tiba Dirga sama Sasa ketemu dan mereka nggak tahu kalau mereka saudara kembar, kalau tiba-tiba jatuh cinta mau gimana, kan bahaya. Nah, Aksa tuh mikirnya sejauh itu. Sedangkan Damar, nah ini agak takut juga teman-teman sebetulnya. Ngerasa kalau ya ini tuh seperti pengganti istrinya aja, dan sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya, karena kan istri ini pergi ketika lagi hamil. Oh iya, tambahan lagi teman-teman, kenapa akhirnya Aksa tahu kalau Damar berbohong? Karena Aksa menanyakan ke pihak rumah sakit tentang kematian dari istrinya Damar ini. Jadi dokter pun juga berkata istrinya Damar ini meninggal dunia bahkan ketika sedang mengandung. Ya tentu kan secara logika, belum mengandung 9 bulan tapi Dirga udah lahir seusia Sasa, itu aja udah gak make sense. Tapi sekali lagi, ini pun juga Aksa mencoba untuk positive thinking banget. Karena ya bagi Aksa, masa iya sih orang seperti Damar dan nenek itu berbohong? Kan gitu teman-teman. Nah tapi karena udah tahu bohong, sehingga pada akhirnya ngebuat Aksa sama Amira pun juga oke, ya udah berarti ini harus pelan-pelan nih, nggak bisa sekaligus, karena pasti bakal bikin Damar curiga juga kan, apalagi nenek juga, apalagi ya maksudnya ngelihat Dirga diurus seperti itu, sesayang itu juga Damar sama nenek mengurus Dirga, ya sebetulnya nggak ada yang salah kan dari cara mereka mengurus. Cuman mungkin karena Aksa juga ada sentimen sedikit sama Damar, dan Damarnya pun juga mulai ngeselin ya, selalu mandang Amira, selalu curi-curi pandang, curi-curi kesempatan. Ini tuh kalau menurut Mimin fatal sih teman-teman. Maksudnya terlalu kelihatan banget kalau Damar tuh pengen dapetin Amiranya dan suka sama Amiranya. Sayang ya, karena Damar ini karakternya baik sebetulnya. Dengan munculnya Damar kan kelihatan banget ya, Damar ini kan sebagai sosok yang menyelamatkan anak kembarnya Aksa. Harusnya sih bisa menjadi contoh yang bagus, karakter yang bagus. Tapi ternyata pertemuannya bersama dengan Amira malah bikin Damar suka sama Amira. Dan harapannya tentu aja semoga Damar gak berlanjut seperti Galang. Takutnya tuh kayak gitu teman-teman, karena mulai suka, mulai cinta, gak bisa ngedapetin, tiba-tiba jauh, pokoknya gitulah. Takutnya tuh sampai sejauh itu. Dan mudah-mudahan saja dengan Aksa yang berhasil tes DNA bayi Dirga ini bisa ngebuktiin semuanya. Karena balik lagi ya, Damar jahat banget sama nenek. Kalau memang berani memisahkan, tentu saja
Sasa bersama dengan Dirga memisahkan Amira dari anaknya. Walaupun sekali lagi Nenek sama Damar di momen ini tuh nggak tahu, tapi semoga setelah diberitahu dan hasil tes DNA-nya keluar, bikin Nenek dan Damar pun juga mengerti kalau ini adalah anak kandung Amira dan juga Aksa. Harusnya sih dengan kebaikannya, dengan pribadi yang baik seperti Damar dan Nenek, bisa menerima fakta-fakta ini ya teman-teman. Setuju ya? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!